Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada video ini saya akan mengungkapkan isu-isu yang mana selama saya mengamati ke gugus-depan itu, pelaksanaannya latihan kepramukaan sudah berjalan dengan lancar, ya. Namun sepertinya tidak pernah mencapai sebuah tujuan. Jadi ibarat orang bepergian gitu, tujuannya mau kemana itu tidak jelas. Mau berhenti sampai di kota mana, desa mana, sepertinya nggak ada. Rapornya apa gitu, nggak ada. Rutin ya, setiap hari Jumat atau hari Sabtu latihannya rutin. Namun sepertinya tidak pernah ada hasilnya apa yang bisa kita lihat. Nah, mengapa hal ini kok bisa berlarut-larut, sudah berlangsung di depan itu sekian lama? Nah, saya mencoba untuk meneliti, mencermati dari gudeg ke gudeg. Saya sudah menemukan fakta-fakta yang ada di gudeg itu. Nah, barangkali hal inilah yang menyebabkan bahwa latihan kepramukaan di depan itu sudah berjalan namun tidak mencapai hasil. Simak video ini sampai akhir, semoga bisa membantu kakak pembina dan para kamabiksus untuk menggairahkan latihan pramuka di depan sehingga mencapai hasil yang bagus, atau boleh saya katakan gugus depan itu produktif, bisa menghasilkan siaga mula, bantu tata, yang gudeg penggalang ya ramu, rakit terap, penegak bantal laksana. Makin kesini makin menggairahkan dan anak-anak semakin senang latihan pramuka. Sekali lagi, semoga hal ini bisa menjadi solusi untuk menggairahkan kembali latihan pramuka di gugus depan. Fakta-fakta itu salah satunya adalah bahwa kakak pembina bersama kamabiksus itu tidak memiliki program kerja, ya, tidak memiliki program kerja sehingga tidak punya acuan yang dituju, tidak punya alat untuk mengukur. Wong tidak punya program kerja. Nah, mengapa tidak punya program kerja? Tidak pernah melaksanakan sebuah musyawarah dalam menyusun program kerja yang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sebut dengan musyawarah gugus depan. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi pemicu bahwa latihan pramuka itu tidak produktif. Nah, apabila gugus depan itu melaksanakan musyawarah gugus depan, menyusun program kerja bersama-sama, di situ ada kamabiksus, ada pembina, didukung oleh pembantu pembina, bahkan komite sekolah, orang tua juga mendukung. Maka sepertinya kepengurusan itu, ketua gudeg yang dipilih itu, para pembina yang ditunjuk itu dengan hasil mugus, sepertinya memperoleh sebuah pengakuan. Karena di situ ditetapkan dengan surat keputusan, menyusun program kerja bersama-sama, sehingga semuanya mengetahui, oh ini loh program kerjanya, oh latihan minggu pertama ini, minggu kedua ini, kapan pelatihannya, kapan berkemahnya. Nah, semua diatur, sudah tertuang di dalam program kerja yang telah dihasilkan. Kemudian nanti 2 tahun berikutnya mempertanggungjawabkan. Jadi musyawarah gugus depan itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, ya, setiap 2 tahun sekali saja menyusun program kerja, sehingga kepengurusan itu diakui, memperoleh pengakuan dari komunitas yang ada di gugus depan itu, sehingga memiliki daya dukung yang luar biasa terhadap pelaksanaan latihan pramuka di gugus depan. Kalau tidak pernah mugus, ya sepertinya kegiatan latihan pramuka itu hanya menjadi tanggung jawab dari kakak pembina itu saja gitu. Kamabiksusnya juga tidak pernah mengingatkan.
Orang tua juga tidak pernah diberikan sosialisasi. Bayangkan coba. Maka yang terjadi ya seperti yang selama ini, latihannya ada tetapi tidak pernah mencapai sebuah tujuan. Kalau saya katakan gugus depan itu tidak produktif. Sekali lagi, simak video ini sampai habis, sampai akhir. Ini adalah upaya solusi, semoga bisa memberikan bantuan, meringankan beban kepada para kamabikus dan para pembina pramuka, pemangku kepentingan gerakan pramuka di gugus depan. Tetap di Haji Tauhid Channel. Yuk kita simak. Ayo kita pelajari bagaimana musyawarah gugus depan itu dilaksanakan. Musyawarah gugus depan yang bisa disebut mugus. Mugus ini sudah diatur di dalam Perjanjian ART pasal 104 sampai dengan 110, khususnya di ART. Nah, musyawarah gugus depan ini adalah forum yang paling tinggi gerakan pramuka di gugus depan. Karena forum yang paling tinggi maka kita laksanakan secara konsisten supaya kita memperoleh motivasi dukungan dari stakeholder yang bisa di gugus depan. Usaha gugus depan ini penting artinya bagi amanat institusi yaitu RT supaya kita bisa tumpang lintas dalam melaksanakan kegiatan di gugus depan. Dilaksanakan 2 tahun sekali, dihadiri oleh seluruh pembina Kurjem dan pembantu pembina serta anggota Mandi. Kemudian di dalamnya adalah sangat strategis yaitu menyusun program kerja, laporan pertanggungjawaban termasuk keuangan, serta memilih pembuat baru. Jadi itu saja, sehari saja cukup sebenarnya musyawarah gugus depan itu. Ya, oleh sebab itu, ayo musyawarah gugus depan ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya bisa bagus seperti yang kita harapkan. Jadi tidak sulit melaksanakan musyawarah gugus depan, hanya diperlukan kemauan kerja keras dari kita yang baik supaya kita belajar dengan lancar. Apalagi dilaksanakannya hanya 2 tahun sekali, jadi tidak sulit. Ya, sekali lagi tidak sulit melaksanakan mugus itu. Diperlukan kesungguhan dari para pemangku kepentingan yang ada di gugus depan. Siapa peserta mugus? 1, para pembina Kurjem seluruhnya diundang hadir. Kemudian para pembantu pembina, kemudian perwakilan dari Dewan Ambalan dan Dewan Wacana jika itu diperlukan maupun dilaksanakan. Kemudian ada majelis pembimbing gugus kita, kepala sekolah, para wakil, kemudian ketua komite, wali murid, wali pramuka gitu. Itu masuk dalam MAPI ya. Kemudian agenda mugus itu ada 2 sebenarnya di pasal 106, yaitu acara pendahuluan dan acara pokok. Acara pendahuluan adalah pembahasan dan pengasapan tata tertib dan agenda mugus. Nah itu diadministrasikan, jika sudah disetujui, kemudian ditandatangani dibuat berita acara. Kemudian pemilihan pimpinan sidang mugus. Yang memimpin sidang mugus itu adalah 3 orang, yaitu ketua dan 2 anggota. Jadi itu bukan ketua Kurjem itu. Terus penyerahan kepemimpinan mugus dari ketua Kurjem kepada pimpinan sidang yang baru terpilih. Itu antara pendahuluan. Antara pokoknya mugus ada 3, yaitu penyampaian, pembahasan, dan pengesahan pertanggungjawaban ketua Kurjem atas kerjanya selama 2 tahun dan termasuk laporan keuangan. Kemudian menyusun program kerja bersama-sama dan memilih ketua Kurjem dan pengurusnya. Jadi acara pokok itu ada 3 itu. Oleh sebab itu menjadi penting acara mugus ini bagi akuntabilitas kegiatan pelaksanaan pembinaan pramuka di tingkat gugus depan. Ayo kita laksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten ya. Acara mugus ini kita sempatkan betul karena menyusun program bersama-sama, kemudian dievaluasi bersama-sama ya. Ada perlu ditambahkan ya bahwa administrasinya perlu disiapkan ya sejak 2 bulan yang lalu ya, acara mugus itu mulai dari usulan program kerja sama nama-nama yang akan dipilih. Kemudian pemilihan ketua Kurjem itu adalah karena mugus itu memilih ketua Kurjem, salah satu agendanya adalah maka ketua Kurjem itu sudah menyampaikan informasi kepada anggota Kurjem, pada pembina Kurjem tentang nama-nama yang siapa mungkin akan menjadi ketua Kurjem yang baru jika dikehendaki. Yang kedua adalah materi-materi apa yang akan dibahas, yaitu usulan program kerja apa yang akan diusung di dalam musyawarah Kurjem nanti sebulan kemudian itu. Jadi sejak sebulan sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian pada saat itu tidak dipilih ketua yang baru, maka ketua Kurjem bisa dipilih kembali.
Maka jika ada pemilihan ketua yang baru sampai dilantik ketua yang baru tadi, maka ketua yang lama masih melaksanakan tugas-tugas rutin supaya tidak terjadi kevakuman kepemimpinan gugus depan itu. Jadi mekanisme kita sudah demokratis sekali. Oleh karena itu, ayo kita dukung pelaksanaan kegiatan musyawarah gugus depan ini betul-betul kita siapkan yang baik supaya bisa menjadi contoh buat pembantu pembina adik-adik kita di Penggalang, di Penegak itu, bahwa kita berorganisasi dengan baik. Kemudian usulan materi mugus. Nah, usulan materi mugus ini diatur oleh ketua grup yang lama sejak 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya sudah menyampaikan informasi kepada pengelola gudang, yaitu pembina-pembina yang lain tentang akan adanya musyawarah gudang. Materi apa yang akan dibahas, kemudian siapa-siapa nama-nama yang akan dimasukkan dalam pengurusan baru. Nah, kemudian itu pun dijadikan administrasi mugus, disampaikan 2 minggu sebelum pelaksanaan mugus untuk dipelajari. Dengan demikian, mugus nanti berjalan dengan lancar, tidak sampai 1 hari penuh, paling sampai jam 1, jam 12 sudah selesai, paling lama jam 2. Ya. Kemudian, siapa pimpinan mugus? Tadi saya katakan pimpinan mugus ada 3 orang, yaitu yang pertama ketua, yang kedua anggota. Nah, ketiganya ini bisa dipilih unsurnya, yaitu MAPI, nanti pembimbing grup depan, maupun dari pembina grup yang lain. Ya. Selain dari ketua grup yang lama. Jadi ini bentuk demokrasi ini, untuk akuntabilitas gitu. Kemudian pengambilan keputusan di mugus adalah pertama diutamakan musyawarah mufakat ini pada ayat 1 ya. Kemudian kalau tidak tercapai pada ayat 2 ini, yaitu dengan suara voting atau pemilihan suara ya, itu bisa dengan langsung, tunjuk langsung gitu, angkat tangan, atau tidak langsung, yaitu secara rahasia. Jadi mau diambil yang paling baik teman. Jadi sekali lagi pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah mufakat. Kali ini adalah bentuk demokratisasi di tingkat gudang. Nah, apabila sudah terbentuk program kerja dan keputusan yang baru nanti akan dilantik oleh Waram ya, dilantik oleh Waram yang melantik gugus depan itu ya, dalam sebuah acara. Jika ini sudah, maka insya Allah kegiatan pelatihan pramuka memperoleh dukungan dari semua stakeholder yang di gugus depan itu, mulai dari kepala sekolah, komite, orang tua, seluruh pembina, seluruh guru mendukung kegiatan pramuka kita, kegiatan gugus depan kita. Sekali lagi selamat melaksanakan gugus, semoga lancar. Itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu musyawarah gugus depan. Kakak-kakak, musyawarah gugus depan dilaksanakan hanya 2 tahun sekali. Maka sempatkan sebagai sebuah organisasi, Gerakan Pramuka itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah mengatur pelaksanaan gugus, yaitu pada pasal 104 sampai dengan 110. Selamat melaksanakan musyawarah gugus depan, selamat bergiat berlatih pramuka di gugus depan. Semoga gugus depan kita adalah produktif, sehingga gerakan pramuka semakin diminati, semakin bergairah, semakin menggembirakan di gugus depan, sehingga anak-anak suka menghadiri kegiatan pramuka karena merasa kegiatan itu menarik, menantang, dan menggembirakan. Sekali lagi, yang belum subscribe, berikan subscribe supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Berikan like sehingga saya tambah semangat, berikan komentar sehingga untuk membangun channel ini, dan jangan lupa jika video ini berguna, share kepada teman-teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Salam Pramuka. Jangan lupa subscribe, tekan like, tuliskan komentar dan share. Tetap ikuti terus Harjito Ojit Channel. Salam Pramuka.